teman-teman sekalian, hari ini sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ya. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu. Pak, apa pembelaan dari jaksa tadi? Informasinya apa yang dia bawa? Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia negara saya. Tapi dia bawa surat kuasa ya, Pak ya? Bawa kuasa tapi saya tolak. Kuasa dari mana, Pak? Kuasa dari kejaksaan untuk dari Gibran. Tadi ada surat yang berlogo, itu logonya logo negara, Pak? Logo kejaksaan. Tadi ada ditulis apa nama dan mungkin dia tugasnya di sini ditugaskan untuk membela Pak Gibran atau seperti apa sih, Pak? Iya, dalam kuasa itu untuk membela atau menjadi kuasa atas gugatan yang saya layangkan. Sedangkan saya menggugat Gibran itu pribadi. Waktu dia mau mencalonkan itu loh, kan belum jadi wapres. Nah, karena yang datang jaksa adalah pengacara negara, maka kalau dia lanjut nggak apa-apa, tapi saya akan lapor soal korupsi. Kenapa? Kejaksaan pengacara negara, sementara ini untuk pribadi. Nah, dia nyadari, dia mundur. Bagaimana tanggapan majelis hakim di sidang lanjutan memanggil kembali tergugat satu tanggal berapa, Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depan. Seminggu berarti. Pak, kalau T2 Pak? T2 aman-aman aja. Karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan, Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi, Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita dari Off Media, mungkin ada pesan buat Gibran, Pak, untuk nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak ya? jadi artinya dengan kesadaran sendiri nanti iya, karena udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi dia. Apakah tergugat wajib datang nanti, Pak? Nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal syarat pencalonan. Nah, Di sini Pak, di sini Pak. Jadi gugatan ini, Ya. gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya yang udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Gitu. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan. Pak, nanti tergugat diwajibkan hadir, Pak. Secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara atau kuasa Kalau hukum? pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacaranya penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harusnya bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili Negara, negara. iya. Ini pribadi ya, Pak ya? Digugat pribadi. Emang siapa dia? Ya. Hidup Pak Subhan. Hidup Pak Subhan. Kita doakan Pak Subhan bisa berhasil mengejar harapan. Dari mana?
Tergugat satu itu Gibran, tergugat dua sih. Tergugat satu sebagai calon wakil presiden waktu itu. Tergugat dua KPU. Tergugat tiga? Nggak ada. Oh nggak ada, cuma dua aja. Oke oke. Terus Bapak yakin gugatan ini akan Harus yakin. harus menang? Bapak yang dukung harus yakin. Siap. Ya. Siap siap. Bapak warga negara juga kan? Iya. Sama. Harus yakin. Artinya kalau misalnya nanti gugatan Bapak diterima, keabsahannya, Alhamdulillah. keabsahannya bagaimana? Ya itu diterima. Nggak keabsahan dari nanti status Gibran sendiri. Ya itu nanti efeknya, dampak hukumnya kita nggak tahu. Ya, Tapi saya minta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Nah akibatnya lagi kita tunggu. Pak, ngomong-ngomong tadi Pak Jaksa bilang apa Pak? Pak Jaksa, Alasan dia? alasannya saya menggunakan alamat wakil presiden. Ya. Tapi hakim tak kasih tahu karena itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal dia saat ini diketahui di situ. Sementara tergugat dulu juga alamatnya di domisili Pengadilan Jakarta Negeri Pusat. Jadi itu keberatan saya dan keberatan itu diterima sehingga jaksa dengan sangat menyesal kami itu harus keluar dari persidangan. Siap. Nanti pengadilannya akan datang dia nggak bisa datang lagi ya Pak ya? Bukan ya? Apaan itu? Nggak tahu ketemu di bawah tadi. Bukan ya? Pak, nama lengkap Pak Subandrio Pak. Nama saya apa perlu Pak? Oh jelas harus. Saya dikenal oleh umum Subhan Palau. Kalau nama asli siapa Pak? Itu Subahan Palau. Kalau di SIPP kan HM Subahan. ya itu kan gelar haji pernah ke Mekah. Pak izin memperjelas berarti karena ijazahnya dia sekolah di luar negeri. Bukan, jangan salah. Bukan karena sekolahnya luar negeri bukan. Tapi dia tidak punya ijazah SMA sederajat yang di Indonesia. Bukan karena sekolah luar negeri. Saya dulu pengen banget sekolah luar negeri. Tapi kalau undang-undang ini menyebutkan kamu kalau mau menjadi presiden atau wakil presiden, minimum pendidikannya SMA atau sekolah lain yang derajat. Kan gitu. Nah dia nggak punya. Kok tahu nggak punya? KPU yang bilang cek di KPU, di portal KPU ada riwayat pendidikan. Oke. Dia nggak punya itu penyetaraan itu dari sekolah. Kalau ada penyetaraan juga nggak boleh kan? Karena gini, penyetaraan itu hanya dipergunakan untuk sekolah lebih lanjut, bukan untuk menjadi pejabat. Ya, siap. Kasih ya Pak. Turun. Ayo, yang lain begitu.